Halo Sobat Sejarah, hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah dunia, runtuhnya Konstantinopel. Peristiwa yang mengubah wajah Eropa dan mengakhiri era Kekaisaran Romawi Timur yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Bayangkan sebuah kota megah dengan tembok pertahanan yang nyaris tak tertembus, pusat peradaban dan kemakmuran selama berabad-abad. Inilah Konstantinopel, yang saat ini kita kenal sebagai Istanbul, Turki. Tahun 1453 menjadi titik balik ketika Sultan Muhammad II dari Kekaisaran Ottoman memutuskan untuk menaklukkan kota yang dijuluki Roma Kedua ini. Dengan pasukan sekitar 100.000 prajurit dan persenjataan canggih untuk zamannya, termasuk meriam raksasa yang mampu menghancurkan tembok kota, Sultan muda berusia 21 tahun ini bertekad mengukir sejarah. Di sisi lain, Kaisar Konstantin XIV Palaiologos hanya memiliki sekitar 7.000 prajurit untuk mempertahankan kotanya. Meski kalah jumlah, mereka memiliki keuntungan dari tembok pertahanan berlapis yang telah terbukti mampu menahan berbagai serangan selama berabad-abad. Pengepungan dimulai pada 6 April 1453. Pasukan Ottoman melancarkan serangan demi serangan, sementara meriam-meriam raksasa terus mengguncang tembok kota. Namun pertahanan Konstantinopel tetap tegak berkat semangat juang para pembelanya dan bantuan dari para pelaut Genoa yang dipimpin Giovanni Giustiniani. Situasi mulai berubah ketika Sultan Muhammad II mengejutkan semua orang dengan ide cemerlangnya. Dia memerintahkan pasukannya untuk memindahkan kapal-kapal perang melalui daratan. Ya Sobat Sejarah, sekitar 70 kapal ditarik melintasi bukit di atas rel kayu yang dilumuri minyak zaitun. Kapal-kapal ini kemudian diturunkan ke Tanduk Emas, teluk yang melindungi sisi utara kota, memotong jalur bantuan yang vital bagi Konstantinopel. Serangan final terjadi pada 29 Mei 1453. Setelah doa subuh, pasukan Ottoman melancarkan serangan besar-besaran. Pertempuran berlangsung sengit sampai akhirnya tembok kota berhasil ditembus. Kaisar Konstantin Nablus memilih untuk gugur bersama kotanya, menanggalkan atribut kerajaan dan bertempur sebagai prajurit biasa hingga nafas terakhir. Jatuhnya Konstantinopel menandai berakhirnya era Kekaisaran Romawi yang telah bertahan selama 1100 tahun. Kota ini kemudian menjadi ibu kota baru Kekaisaran Ottoman dan mengalami transformasi besar di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad II yang kemudian dijuluki Khalifah atau Sang Penakluk. Namun yang menarik, Sultan Muhammad II tidak menghancurkan warisan budaya Konstantinopel. Sebaliknya, dia melestarikan banyak bangunan bersejarah dan menjadikan kota ini sebagai pusat pembelajaran dan kebudayaan yang multikultural. Gereja Hagia Sophia, misalnya, diubah menjadi masjid, namun arsitektur aslinya tetap dihormati dan dipelihara. Peristiwa ini membawa dampak luar biasa bagi perkembangan dunia. Jalur perdagangan tradisional antara Eropa dan Asia terganggu, mendorong bangsa-bangsa Eropa mencari rute alternatif yang akhirnya mengarah pada era penjelajahan samudra. Pengetahuan Yunani kuno yang tersimpan di Konstantinopel menyebar ke Eropa, memicu gerakan Renaissance. Sobat Sejarah, runtuhnya Konstantinopel mengajarkan kita bahwa perubahan adalah hal yang tak terelakkan dalam sejarah. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapi perubahan tersebut. Sultan Muhammad II menunjukkan bahwa kemenangan tidak harus diikuti dengan kehancuran, tapi bisa menjadi awal dari era baru yang lebih cemerlang. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Apakah ada pelajaran lain yang bisa kita petik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah sejarah menarik lainnya.